Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumul bil adli innallaha ni'man ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Innallaha setuhune Allah ya'muru iku merintah sapa Allah. Innallaha setuhune Allah ya'muru iku merintah sapa Allah kum ing sira kabeh antu atu ing yen to nekaaken sira kabeh al amanat ing pira-pira amanat. Amanat niku kepercayaan, wong dipercaya. Minal hukuki saking pira-pira perkara sing hak. Ila ahliha maring ahline amanat. Ila ahliha maring ahline amanat. Wa idza hakamtun lan tatkala ngukumi sira kabeh bainan nasi dalam antarane manungsa antahkumu mongko yen to ngukum sira kabeh bil adli kelawan adil, bid adli kelawan adil, ya kudu adil. Innallaha ni'man ya'idukum bih. Sedune Allah iku sak bagus-baguse perkara sing dipasrai yaidukum tur mituturi sapa Allah kum ing sira kabeh bihi kelan ma ai tegese nuturi ngekei amanah kelawan ngukumi bil adli. Innallaha sudene Allah kana iku ana sapa Allah sampean iku zat kang mireng basiron tur zat kang basir, zat kang ngrungokno tur ningali. Bismillahirrahmanirrahim. Perintah Gusti Allah kudu nekaaken amanah dumateng ahline sing ahline niku ancen iso njaga amanah supaya saged ngukumi di antarane menungso kelawan adil. Lah niki para rawuh perintah Gusti Allah nu amanah kudu diserano nang wong sing ahli amanah. Amanah niku suatu kepercayaan titipan sing dipasrahno Gusti Allah kudu nang sing ahli amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudaraku kaum muslimin muslimat, para pendengar, para pemirsa, penyimak dimanapun Anda berada, yang semoga kita semuanya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Senin ini, tanggal 10 bulan November tahun 2025, ada dua kelompok, dua pihak, dua golongan yang mengalami keadaan kondisi yang berbeda. Satu pihak merasakan kesenangan, kebahagiaan, yaitu dengan diadakannya sebuah acara yang sebetulnya acara itu ditunggu-tunggu oleh para pecintanya, para muhibbin. Acara ziarah kubro di Serambi Winongan Pasuruan di hari Senin ini. Acara itu berjalan lancar, damai. Maka mereka bahagia, senang. Tapi di sisi yang lain, ada pihak-pihak yang kepanasan, yang merasakan ketidaknyamanan, ketidaktenangan, kepanasan. Yaitu dari pihak-pihak mukimat, PWILS yang selama ini mereka itulah yang menjadi biang kerok sebetulnya adanya polemik
yang terjadi di Winongan Pasuruan itu. Andai kata mereka tidak melakukan itu, ya mungkin ziarah kubro ini nggak ada sebetulnya. Jadi dengan adanya pembongkaran makam itu ya sebetulnya ini hikmah ya. Jadi dari satu sisi ya para muhibbin ini berterima kasih sebetulnya kepada para mukimat. Berterima kasih. Ya, syukron, kasiron, jazilan ala ma fa'altum fi hunak begitu ya, hunaka. Jadi berterima kasih kepada para mukimat, para PWILS, mereka-mereka yang menjadi pembongkar makam Habib yang ada di Serambi Winongan itu. Karena dengan ulah mereka teragendakan bahkan terwujudkan acara ziarah kubro di makam tersebut. Baik. Jadi kelompok mukimat ini sedang mengalami ketidaknyamanan, kepanasan begitu, tidak tenang. Nah, ketidaktenangan mereka itu tercerminkan. Sekali lagi, ketidaktenangan mereka tercerminkan melalui perkataan seorang yang mana sebetulnya orang ini adalah orang yang paling bertanggung jawab. Mestinya orang ini yang diseret ke pengadilan itu. Karena orang ini adalah menjadi ketua PWILS Jatim, yaitu Bapak Syekhur Rijal. Lah Bapak Syekhur Rijal ini sebagai ketum PWILS mestinya yang diseret, diadili itu. Lah orang ini tidak tenang, tidak nyaman, ya, tentram, gelisah, panas begitu. Dengan diadakannya acara ziarah kubro yang ada di Serambi Winongan Pasuruan itu. Terbukti dari apa? Terbukti orang ini mencari celah untuk mengkritik, untuk menghujat orang-orang yang ada di lingkaran diadakannya acara ziarah kubro tersebut. Mulai dari bupatinya dihujat, orang-orang jangan Ba'alawinya, yang mendukungnya, pronya, yang mana mereka itu adalah pribumi, orang Nusantara, dicaci maki oleh kelompok-kelompok mukimat PWILS ini, terkhusus oleh Bapak Syekhur Rijal, yaitu dicaci maki melalui kajian, melalui diadakan kajian, kalau nggak salah ngaji tafsir ini, karena orang ini membaca Al-Quran kemudian menjelaskannya. Tapi yang sangat disayangkan, pengajiannya ini adalah pengajian yang serampangan. Jadi mencari celah untuk menghujat dengan membuat kajian yang seakan-akan wah ini seorang alim begitu ya, karena membaca Al-Quran, mengartikannya, menjelaskannya sok bagaikan seorang yang alim luar biasa. Tapi mari kita simak dan saya akan menjelaskannya. Bismillah. Saya akan menjelaskannya. Orang ini ketika mengaji, ngajinya saja, bacaan Al-Qur'annya saja, sudah ngaco. Ini membaca Al-Qur'annya. Apalagi nanti ketika menjelaskannya, bacanya Al-Qur'an, ngaji Al-Qur'annya saja itu kalah dengan anak-anak SD. Ini ya, pantas saja orang ini menjadi biang kerok. Biang kerok pembongkaran makam Habib yang ada di Serambi Winongan Pasuruan itu. Ya modelnya seperti ini, baca Al-Qur'annya saja sudah salah, ya kedengarannya sudah tidak enak, bacanya salah, ya penjelasannya ngawur, ngaco. Inilah tokoh-tokoh kiai mukimat ketum PWILS Jatim. Pantas saja orang-orangnya serampangan, ya karena ketuanya serampangan begitu. Jangankan kuburan ya. Ini saya ingatkan. Jangankan kuburan, jangankan orang yang masih hidup, Quran saja diserampangkan. Diserampangkan ya, diselewengkan oleh para mukimat ini. Baik, kita simak ini. Ketika seorang yang katanya Kiai Agus, ketum PWILS Jatim, membaca Al-Quran dan menjelaskannya yang kesemuanya mulai dari membacanya sampai menjelaskannya itu ngaco, ngawur. Baik.
Maka sebetulnya para mukimat-mukimat ini sekali lagi, saya ingin mengingatkan bahwa para mukimat dikibulin oleh tokoh-tokoh mereka ya. Baik, kita simak dulu pernyataan kajian yang disampaikan oleh Bapak Syekhul Rijal ini. Dhewe urip dhewe kono, krana iku tinggalane wong tuane. Dhewe wis Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumul bil adli. Jadi pertama, orang ini membaca Al-Quran itu gimana ya? Kayak orang mengeja Al-Quran. Kayak orang mengeja Al-Quran. Diputus-putus itu. Kemudian apa? Bacanya ngaco ngawur. Yaitu dia membaca apa? Antahkumul bil adl. Bacaan apa semacam ini? Astaghfirullahaladzim. Maka beginilah ya, perhatikan, sekali lagi perhatikan. Maka jangan tertipu, terkecoh, terkibuli oleh model-model orang seperti ini. Ya, dari tokoh-tokoh mukimat yang membaca Al-Qur'annya saja diselewengkan, diserampangkan. Apalagi kuburan begitu. Jadi suka merubah-rubah nasab orang, suka merubah-rubah kuburan, merusak kuburan. Al-Quran pun dirusak. Jadi membacanya apa? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Baik, kita ulang sekali lagi. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumul bil adli. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumul dibaca antahkumul bil adl. Sekali lagi keliru, ngaco, ngawur. Bukan antahkumul. Dengan dibaca lamnya itu antahkumu bil adli, begitu. Jadi wa idza hakamtum bainan nasi antahkumu bil adli. Bukan antahkumul. Gini orang-orang kiai-kiai, tokoh-tokoh mukimat. Pantas saja kerucu-kerucunya itu, kurcaci-kurcacinya, istilah mukimat Madura itu ya. Berinisial JS itu. Kurcaci-kurcacinya serampangan karena tokohnya seperti ini. Innallaha ni'man ya'idukum bi. Innallaha kana sami'an basira. Bacaan Al-Qur'annya saja sudah salah dan kayak mengeja, kayak orang tua yang baru belajar Al-Quran begitu, bacaan Al-Qurannya ini. Baik. Kita simak penjelasannya. Jangankan penjelasannya, wong bacaan Al-Qurannya saja sudah salah, apalagi penjelasannya begitu ya. Ya'muru iku merintah sapa Allah. Innallaha subhanahu ya'muru iku merintah sapa Allah kum ing sira kabeh antu atu ing yen to nekaaken sira kabeh al amanat ing pira-pira amanat. Amanat niku kepercayaan, wong dipercaya. Minal hukuki saking pira-pira perkara sing hak. Ila ahliha maring ahline amanat. Ila ahliha maring ahline amanat. Wa idza hakamtun lan tatkala ngukumi sira kabeh bainan nasi dalam antarane manusa antahkumu mongko yen to ngukumi sira kabeh bil adli kelawan adil, bil adli kelawan adil, cukup adil. Innallaha ni'man ya'idukum bih. Sedune Allah iku sak bagus-baguse perkara sing dipasrai ya'idukum tur mituturi sapa Allah kum ing sira kabeh. Baik. Pertama, sebelum
meluruskan penjelasan dari Bapak Syekh Rijal ini, mengartikannya itu keliru dia. Jadi mulai dari membaca, mengartikannya, sampai menjelaskannya ngaco, ngawur, serampangan. Baik, cara bacanya tadi sudah salah, sudah keliru. Kemudian mengartikan ni'imah. Sesungguhnya Allah, innallaha ni'imah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ni'imah. Sebagus-bagusnya yang dipasrahi. Sebagus-bagusnya yang dipasrahi. Coba kita simak sekali lagi ya. Ya'idukum bih. Sudune Allah iku bagus-bagus perkara sing dipasrahi. Jadi ni'mah itu diartikan sebagai sebagus-bagusnya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat sebagus-bagusnya yang dipasrahi. Innallaha, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ni'mah adalah sebagus-bagusnya yang dipasrahi. Ini pengartian yang ngaco, ngawur. Bahkan ditambah ini. Ya'idukum tur mituturi sapa Allah. Ya'idukum ditambah tur. Padahal di situ nggak ada waw atof. Nggak ada waw atof di situ. Tur itu dari mana makna tur itu? Tur. Ini kalau anak-anak pesantren paham ya. Ya kalau mukimat-mukimat yang yang bisanya ngoceh, menghujat, mencaci maki, nggak paham ucapan saya ini. Nggak ada makna tur. Dari mana makna tur itu? Ni'mah diartikan sebagai sebaik-baiknya yang dipasrahi. Ini ngaco, ngawur. Baik, ni'mah itu kan susunan nikmah dan emma. Emmanya itu bisa dibuat emma mausula, bisa dibuat emma ma'rifat tammah, kemudian bisa dibuat nakirah mausufah. Maknanya itu, intinya maknanya ini ya. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ni'mah adalah sebaik-baiknya perkara, begitu ya'idukum. Adalah ya, nanti susunan tarkibnya itu mahalnya, mahal jumlah ni'mah ya'idukum itu menjadi fi mahalli raf'in, khabarnya innah. Baik. Jadi ni'mah adalah sebaik-baiknya perkara ya'idukum, ya Allah memberikan nasihat kepada kalian bihi dengan emma. Baik, begitu artinya. Bukan ni'mah diartikan adalah Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ni'mah adalah sebaik-baiknya yang dipasrahi. Ini ngaco, ngawur. Baik. Jadi mengartikannya saja, mulai dari membaca sampai mengartikan sudah ngaco, ngawur, serampangan. Penjelasannya kita simak ini bagaimana. Kum ing sira kabeh bihi kelan ma ai tegese nuturi ngekei amanah kelawan ngukumi bil adli. Innallaha, sudin Allah, kana iku ono sapa Allah sampean iku zat kang mireng, basiron tur zat kang basir, zat kang ngrungokno tur ningali. Bismillahirrahmanirrahim. Perintah Gusti Allah kudu nekakaken amanah dumateng ahline, sing ahline niku ancen iso njaga amanah supaya saged ngukumi di antarane menungso kelawan adil. Baik, jadi penjelasan orang ini adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menunaikan amanah, memberikan amanah kepada orang yang bisa memberikan amanah. Paham ya? Jadi kata orang ini dengan pemahaman dia, kemudian dia menjelaskan dengan penjelasan yang ngaco, serampangan dan amburadul, tidak berdasar. Dia mengatakan apa? Bahwa sesungguhnya Allah menyuruh menyampaikan amanah kepada orang yang orang ini amanah. Ini ngaco, bukan seperti itu pemahamannya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Itu maknanya, pemahamannya, bukan maknanya, penjelasannya adalah, mafhumnya, pemahamannya adalah Allah itu menyuruh kita untuk memberikan amanat kepada yang berhak. Siapa yang punya hak ini? Diberikan kepada yang berhak memilikinya. Jadi kita itu disuruh oleh Allah untuk, ini para pejabat ya, para pejabat atau orang-orang yang diberikan amanat oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami mendapatkan amanah istrinya, mendapatkan amanah anak-anaknya misalkan. Seorang atasan mendapatkan amanah mendapatkan amanah terhadap bawahan-bawahannya. Maka mereka-mereka yang mendapatkan amanah itu disuruh untuk menyampaikan amanah itu, hak-hak itu kepada yang berhak, kepada yang memilikinya. Bukan dengan pemahaman Bapak Syekh Rijal yang ngaco, yang mengatakan bahwa Allah menyuruh kita memberikan amanah kepada orang yang mampu memberikan amanah. Ini puter-puter pemahamannya.
Jadi penjelasannya itu Allah itu menyuruh kita untuk memberikan amanah kepada orang yang mampu memberikan amanah. Ini muter-muter. Penjelasannya itu muter-muter. Bahasanya itu daur ya. Bahasanya itu daur, berputar begitu. Nggak ketemu ujungnya nantinya. Padahal mafhumnya penjelasannya Allah itu menyuruh kita untuk menyalurkan hak orang lain kepada yang berhak. Begitu. Maka baik, kesimpulannya orang ini adalah orang-orang yang hakikatnya orang yang minim ilmu agama kemudian dimunculkan ya karena mungkin para mukimat ya kelompok PWILS itu nggak ada tokoh, nggak memiliki seorang, akhirnya apa? Walaupun mereka minim ilmu, kemudian dimunculkan, diangkat ke permukaan, ya akhirnya seperti ini, ngaco ngawur serampangan, membaca Al-Qur'annya saja sudah ngawur, kemudian memaknai dan menjelaskannya amburadul. Baik, demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, keluarga kita, dan terkhusus anak keturunan kita dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang, pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah seperti kelompok Wahabi dan Mukimat ini, dan selamat atas suksesnya dan lancarnya acara yang ada di Serambi, Winongan, Pasuruan. Semoga kita semuanya mendapatkan barokah dari beliau-beliau yang dimakamkan dan dibuat acaranya itu. Demikian, hada minni wal afu minkum, wallahu a'lam bissawab.